"Dek, sedang apa malam-malam begini di hutan?" tanya seorang pemuda saat melihat sosok gadis berdiri di sisi jalan di pinggir hutan. Gadis itu berbalik, menampakkan senyum yang sangat memikat. Aroma tubuhnya menguar, mengusik indera penciuman pemuda itu. "Mas," suaranya terdengar merdu dan mendayu. Gerak dan gestur tubuh gadis itu seperti mengisyaratkan sebuah permintaan tanpa suara. Pemuda itu tersenyum, matanya liar menatap gadis di depannya. Gadis itu berbalik, kemudian berjalan pelan masuk ke dalam hutan. Seperti terhipnotis, pemuda itu melangkah mengikuti gerakan sang gadis. Gadis itu berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti pada satu titik. Terlihat sebuah gubuk kayu berdiri di sana. Nampak beberapa bagian atapnya yang bolong, tiang penyangga dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu terlihat lapuk. Tapi bagian lantai kayunya masih terlihat kokoh. Gadis itu berjalan masuk ke dalam gubuk itu, kemudian berbalik menatap pemuda yang masih berdiri mematung. Pemuda itu diam, menunggu isyarat dari sang gadis. Kemudian, seperti tanpa sadar berjalan pelan memasuki gubuk itu. Gadis itu menggigit bibir bagian bawah. Tangannya liar menyentuh sesuatu yang terlarang. Dia butuh pelampiasan birahi yang tertahan. Hasrat pemuda itu menggelora saat mendapat perlakuan panas dari gadis di depannya. Dalam satu gerakan cepat, pemuda itu melepas semua pakaian yang mereka kenakan, hingga tak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh mereka. Setan dan nafsu sudah menguasai dua insan itu. Mereka saling berpacu, saling melepaskan hasrat. Erangan sesekali terdengar dari bibir mereka, hingga satu lenguhan panjang mengakhiri permainan panas itu. Keringat membanjiri tubuh keduanya. Suara desahan kepuasan masih sesekali terdengar. Tubuh pemuda itu ambruk di samping tubuh gadis itu. Perlahan mata pemuda itu terpejam setelah melewati adegan yang sangat melelahkan. "Orang gila, orang gila!" Beberapa anak berteriak saat melewati seorang pemuda berjalan melewati mereka dengan tubuh bugil tanpa sehelai pakaian. Pemuda itu berjalan tanpa malu dengan tatapan kosong. Dia membawa sebuah plastik kresek berwarna hitam berisi pakaiannya. "Kasihan ya Jamal, jadi nggak waras seperti itu," ucap seorang bapak yang berdiri tak jauh dari sana. Iya, padahal seminggu yang lalu dia masih mengikuti kegiatan Karang Taruna di balai desa. Kok tiba-tiba jadi gila? Aneh, ucap yang lain. Seorang perempuan setengah baya berjalan cepat ke arah pemuda itu, kemudian melilitkan sebuah sarung pada tubuh bagian bawahnya. "Kita pulang ya nak," ucap perempuan itu, kemudian memapahnya berjalan pelan meninggalkan tempat itu. "Mari pak," ucap perempuan itu saat melewati rombongan bapak-bapak tadi. "Iya bu," jawab mereka serempak sambil mengangguk pelan. Tak jauh dari sana, Sukma mengawasi semua kejadian itu dari balik sebuah pohon besar. "Maafkan aku Jamal, itu bukan keinginanku," ucap Sukma pelan, kemudian meninggalkan tempat itu. Efek dari ilmu pemikat memang seperti itu. Jika bukan nyawa yang melayang, maka kewarasan yang menghilang. "Neng, mau kemana malam-malam begini?" Sukma berbalik menampakkan senyumnya yang tampak memikat.
"Sukma, ini benar kamu?" Pemuda di depannya mengedipkan mata beberapa kali. "Iya mas, ini aku Sukma," jawab Sukma dengan suara yang mendayu. "Kamu tambah cantik ya, dan bodimu tambah montok saja," ucap pemuda itu memandang liar ke arah Sukma. "Mas mau ini," ucap Sukma sedikit menonjolkan dada gunung kembar miliknya. Pemuda itu menyapukan lidahnya ke bibirnya yang kering, kemudian perlahan mendekat ke arah Sukma. "Memang boleh?" tanya pemuda itu hendak menyentuh gunung kembar milik Sukma dengan tangan kekarnya. Sukma tersenyum, kemudian mengambil kembang kantil yang terselip di rambutnya dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Itu artinya pemuda itu akan menjadi tumbal Sukma malam ini. Pemuda itu seperti terhipnotis saat kembang kantil itu menyentuh tubuhnya. Dia berjalan mengikuti Sukma masuk ke dalam semak. Dengan satu gerakan cepat, pemuda itu melepas semua pakaiannya, kemudian dengan liar dia menerkam tubuh Sukma. Tidak ada perasaan risih ataupun jijik saat pemuda itu mencium dan meraba tubuhnya. Sangat berbeda dengan saat pertama kali pemuda itu merenggut kesuciannya. Amarah perlahan muncul dalam diri Sukma saat ingat bagaimana dulu pemuda itu melecehkannya. Tapi tiba-tiba senyum Sukma mengembang. Ditariknya tubuh pemuda itu sedikit menjauh. Kemudian Sukma mendekatkan bibirnya ke bibir pemuda itu. Dengan buas pemuda itu melumat bibir Sukma. Tapi sedetik kemudian terdengar suara teriakan. Pemuda itu melepas pangutannya, kemudian melihat ke area vitalnya. Darah menetes dari sana. Sukma mengangkat alat vital pemuda itu yang sudah dia potong, kemudian melemparkannya pada pemuda itu. "Aku sudah merenggut apa yang paling kau banggakan. Sekarang apalagi yang bisa membuatmu menyombongkan diri?" ucap Sukma pelan. "Sukma, kau bukan manusia, kau setan," ucap pemuda itu ketakutan. "Kau juga bukan manusia. Kalau aku setan, maka kau adalah binatang. Dan setauku, binatang tidak punya hati. Jadi biarkan aku mengambil hatimu sekarang," ucap Sukma sambil mengangkat pisau yang berlumuran darah. Pemuda itu menatap Sukma penuh ketakutan. Dia mundur beberapa langkah ke belakang saat Sukma berjalan mendekat ke arahnya. "Hahaha, kenapa kau begitu ketakutan? Di mana sikap angkuh dan sombong yang dulu kau tunjukkan padaku saat aku memohon ampun dan meminta belas kasihan kepadamu?" Sukma semakin mendekati pemuda itu sambil terus mengacungkan pisau ke arahnya. "Kemari," ucap Sukma pelan. Dan entah kenapa pemuda itu mengikuti perintah yang Sukma ucapkan. Dia berjalan mendekat ke arah Sukma. Raut ketakutan nampak jelas di wajah pemuda itu. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Sukma menyapu keringat itu dengan ujung pisau yang dipegangnya. Kemudian dengan gerakan cepat, Sukma menghujamkan pisau itu ke dada pemuda di depannya. Darah muncrat ke wajah ayu Sukma saat pisau yang dipegangnya berhasil menembus dada pemuda itu. "Teriaklah sekuat yang kau bisa, karena semakin kau merasa sakit, maka aku akan semakin menikmatinya," ucap Sukma pelan di telinga pemuda itu. Pemuda itu hanya mampu membuka mulutnya tanpa mampu mengeluarkan suara. Entah apa yang sudah dilakukan Sukma padanya. Pisau itu dibiarkan menancap di dada pemuda itu. Kemudian dengan pelan Sukma mendorong pisau itu sedikit demi sedikit. "Bukankah kau suka menyiksa orang? Sekarang kau tahu bagaimana rasanya disiksa kan?"
Coba beritahu aku bagaimana rasanya, ucap Sukma. Pemuda itu terus membuka mulutnya. Air mata keluar dari sudut matanya. Itu menandakan bahwa dia sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Kasihan sekali kau. Ingin berteriak tapi tak bisa. Sama seperti aku dulu. Ingin memaki tapi tak bisa karena kau menyumpal mulutku, ucap Sukma pelan. Aku berharap kau akan terus mengingat rasa sakit ini, bahkan sampai kau di neraka nanti. Sukma menatap nyalang wajah pemuda di depannya. Kemudian dengan sekali hentakan mendorong pisau itu semakin dalam menancap ke dada pemuda itu. Darah keluar dari mulut pemuda itu, diiringi dengan tangisan memelas dari matanya. Tubuh pemuda itu ambruk. Nafas pemuda itu hilang setelah tersengal beberapa kali. Pemuda itu tewas di tangan Sukma. Sukma menatap nanar jasad di depannya. Rasa iba dan kasihan sudah tidak ada dalam kamus hidup Sukma sekarang. Sukma sudah berubah menjadi iblis pencabut Sukma. Kalian sudah membuatku berubah menjadi iblis. Jadi jangan salahkan aku jika aku memperlakukan kalian seperti binatang, ucap Sukma pelan, kemudian menutup mata dan merapal beberapa mantra. Tak lama muncul asap abu-abu pekat. Nampaklah sesosok makhluk mengerikan setelah asap itu menghilang. Makhluk itu memiliki bentuk tubuh seperti manusia, tapi dengan wajah yang menyerupai binatang. Tangan makhluk itu memegang tali yang terhubung dengan dua sosok yang lain di sampingnya. Dua sosok itu terlihat seperti manusia, tapi dengan leher terikat dan berjalan merayap seperti binatang. Itulah dua Sukma manusia korban pertama dari ilmu pelet yang diamalkan oleh Sukma. Sukma mereka menjadi budak dari jin pemilik ilmu pelet tersebut. Dan sekarang makhluk itu datang untuk menjemput Sukma pemuda yang baru saja menjadi korban dari kebengisan sebuah dendam. Sukma, tolong kami, bebaskan kami, rintih Sukma itu. Makhluk itu pergi setelah berhasil mengambil Sukma pemuda tadi. Masih terdengar jelas suara rintihan dari Sukma itu sebelum akhirnya makhluk itu benar-benar menghilang. Sopo sing nandur kudu siap manen. Mergo kuwi sejatine hukum karma pala. Siapa yang menanam harus siap juga menuai. Karena itu makna dari hukum karma pala. Terdengar suara petir saling menyambar, diiringi dengan hujan angin yang begitu deras. Suasana malam ini tampak mencekam dan mengerikan. Pak, buka pintu, terdengar teriakan perempuan dari pintu depan rumah Pak Turi. Pak Turi bergegas lari ke depan untuk segera membuka pintu. Dia tahu itu suara istrinya. Bu, dari mana saja? Kenapa baru pulang? Tanya Pak Turi pada istrinya yang berdiri di depan pintu. Pak, tolong aku pak, tolong, jawab sang istri pelan. Makanya kalau malam itu jangan keluyuran. Sudah, ayo masuk. Langsung ganti bajumu supaya tidak kedinginan, ucap Pak Turi berjalan masuk mendahului sang istri. Tapi beberapa langkah berjalan, Pak Turi segera berbalik karena mendapati sang istri masih berdiri diam di depan pintu. Bu, ayo masuk, kok malah berdiri saja di depan pintu? Pak Turi memegang tangan istrinya. Pak Turi menarik tangan sang istri yang tadi dipegangnya. Dingin dan terasa kaku. Bu, ayo. Pak Turi menoleh ke arah sang istri. Bersamaan dengan itu, sebuah petir menyambar dengan cahaya yang menyilaukan mata. Dan nampaklah
wajah istri Pak Turi yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur sebagian dengan bola mata kiri yang mencuat keluar. Bibirnya sobek sampai ke pipi dengan bagian leher yang hampir putus. Tangan kiri putus di bagian siku dengan usus yang terurai keluar. Tengkorak kepala sebelah kiri hancur yang menampakkan dengan jelas isi kepala bagian otak. "Pak, tolong aku, Pak," ucap istri Pak Turi. Pak Turi berdiri mematung dengan wajah pias gabungan antara terkejut dan takut. "Pak, tolong aku, Pak, tolong aku," ucap istri Pak Turi.